Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wonten injil menika kula panjenengan sami saged sesarengan lelenggahan mengamalkan salah satu galing perintah Allah, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, saling berwasiat dalam urusan kebenaran. Al haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Selain kita saling mengingatkan dalam kebenaran Bapak Ibu, kita juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar dalam hal nopo? Setunggal sabar dalam hal taat. Dadi wong tuwa ingkang taat, dadi bapak ingkang taat, dadi ibu ingkang taat. Pak insyaallah keluarga kula panjenengan sami dados keluarga ingkang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ingkang nomor kali inggih menika sabar di dalam menjauhi maksiat. Ketika seseorang itu diberi oleh Allah nikmat, kadang-kadang justru malah menjadi berpeluang maksiat. Ra tau nyekel duit, ra tau maksiat Bapak Ibu. Arep maksiat larang, apa-apa bayar. Biar nyekel duit malah mikire gur maksiat. Kulino sebulan oleh 5 yuto, 6 yuto, 3 yuto, 4 yuto, wis dibagi-bagi kayak niki rego pitik arang ira karo-karuan. Jagong sop ayam iku oleh bagian kulite tok. Kacang kapri gur separuh. Tapi giliran kemudian kita dikasih uang oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kepikiran, lagi nek diturah tinggo apa iki? Akhirnya orang berpikir tentang maksiat. Makanya Bapak Ibu, ketika dulu kita belum punya anak, kita nggak maksiat sama anak kita. Tapi giliran dikasih oleh Allah anak, diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kula panjenengan sami menika ingkang paling sae amali? Apakah ketika kita pas marah, ibu-ibu pas nesu, murojaah anake, ayo gini ngapalke, aku nih ustadzah kon ngapalke lho, awas sesuk nek apal ngerti dhewe. Jane surat iki gur pendek, tapi goro-goro jenengan penelengi. Salah sithik cetot, ayate gur 4, cetotane 10. Berani enggak kalau panjenengan sami sebagai orang tua sabar di dalam menjauhi maksiat? Ketika punya otoritas, punya kekuasaan, kita tetap sabar di dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar di dalam menjalani musibah Bapak Ibu. Kata para ulama, dunia ini cuma rumah musibah. Kita hanya digulirkan dari musibah kecil menjadi musibah yang besar, atau sebaliknya dari musibah yang besar menjadi musibah yang kecil. Pramila wit menika majelis kados mekaten menika penting sangat tumrap kula panjenengan sami ketoke gur sekitar sak jam 60 menit kula panjenengan sami lelenggahan midhangetaken tausiah. Tapi Masya Allah, kalau kita ini ikhlas Bapak Ibu, orang yang menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan sakinah di dalam hatinya. Liyane do kedapikan gelisah mikir ke anak, tambah gede ora tambah gampang, tambah gede malah tambah angel tuturane.
Sampai enek teng internet menika angel temen tuturanmu ya kan. Tambah gede nika mboten tambah gampang biyen TK grok peleme tanggane biar SD jiko pite kancane SMP jiko anake wong golunga wis tambah gede niku mboten tambah gampang tapi tambah abot. Pramelawit menika masuk muslimin duduk kula panjenengan sami raketan namung lenggah. Tapi kata Nabi, orang dengan hidayah itu seperti tanah dengan air hujan. Ada tipe orang itu yang nopo kados tanah yang subur, ketika ada hujan deras dia bisa hidup tanahnya memunculkan tanaman-tanaman baru. Tapi ada Bapak Ibu jenis manusia itu yang seperti tanah yang cuma bisa menampung saja. Ketika hujan airnya ditampung, datang hewan ternak meminumnya, petani bikin irigasi, orang dapat manfaat. Tapi ada Bapak Ibu jenis menungso menika ingkang kados tanah yang tandus, ketika ada air hujan ora iso diserap, ora iso ditampung, gurmili sehingga tidak mendapatkan manfaat apapun. Kalau mendengarkan sami-sami sambil lenggah akan mriki, mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian, ada mungkin di antara panjenengan yang seperti tanah yang subur, ngrungokke, memahami, ngerteni, menghayati, terus diamalkan. Ra trimo teng mriku disampaikan kepada orang lain. Nek misalnya sing dugi namung umi etok, sing dugi namung istri etok, engko mulih tekoki bapake piye mi mau kajiane isine apa? Mudeng ora kowe? Alhamdulillah mudeng pi. Ngerti ora? Alhamdulillah ngerti. Isine piye? Nah, ngene pi, lungguh kene tak andani. Bisa dikasih tahu, bisa ditularkan. Mbak-mbak yang Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Langsung nulis tenggen Instagrame, nulis tenggen WA-ne, gawe story-ne, foto ustate, foto jamaah. Inti kajian pagi ini sebarkan. Orang bisa mendapat hidayah dari tindakan kita. Dia menjadi tanah yang subur ketika ada air hujan, menjadi orang yang mampu menebarkan kebaikan ketika dia dapat kebaikan untuk dirinya sendiri. Tapi Bapak Ibu tidak semua kayak gitu. Ada Bapak Ibu itu yang jenisnya itu seperti tanah yang cuma nampung saja. Datang pertemuan wali murid Al-Furqan, Baitul Quran, mendengarkan kajian, manduk-manduk, ngerti, paham, dihafalkan, dihayati poin-poinnya, tekan ngomong teko ibu jene piye Bu, sini ngopo, pokoke ngono kae apik lah. Ya. Lah opo kok aku ora nek kon nerangke ra iso Pak, tapi nek mudeng aku mudeng. Bapak-bapak nggih ngoten cekeli mic, monggo Pak disampaikan apa yang tadi dicerna di kajian. Wah niki nek kula kan memahami ngertos, tapi nek nyampeke kula mejen. Mboten saged. Tapi ada mungkin Bapak Ibu panjenengan dari rumah sudah capek. Ya Allah, nek undangan apa lagi? Wah, pertemuan wali murid aku kesel biar nanti mau esuk wis olahraga ndengi bal-balan, ndengi sepak takraw, futsal. Wah, awake ini jarem-jarem. Iki wingi rewang Idul Adha meceli balunge rong rampung ya. Kemeng-kemenge dugi mriki oleh kursi lendetan dungane kleru bismika Allahumma ahya wa bismika. Mulai teko ibu jene piye Pak kajiane apik aku nganti turu ya. Pramila ma'asyiral muslimin, penting Bapak Ibu. Kenapa? Anak kita semakin gede semakin susah perawatannya, maka orang tua harus nambah ilmunya. Maka alhamdulillah Al-Furqan ini dengan segala macam program-programnya, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa diurus semuanya. Doa kita semua Al-Furqan terus berkembang, terus bertumbuh bersama umat, menjawab masalah-masalah keumatan yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai tema anakku, engkaulah harapanku. Kalau kita bicara anak hari ini, Bapak Ibu, di dalam Islam anak itu bisa menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama, anak bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk mata buat kedua orang tuanya. Orang tuanya kalau lihat, masya Allah, seneng dunyane nggih seneng akhirate. Bengi-bengi panjenengan wungu Bu, jam 3, jam 2 pengen pipis,
tiba-tiba didapati di dalam kamar sang anak sing lanang nganggo peci, nganggo koko, lungguh silo, sirai geleng-geleng ning dhuwur sajadah. Jenengan terenyuh, ya Allah, anakku salat bengi nggih. Qurrata ayun. Tapi nggih enten ketoke geleng-geleng nganggo peci, nganggo koko ning dhuwur sajadah bareng diparani ngarepe HP, Pak. Kayak lagi main game. Qurrata ayun, penyejuk mata untuk kedua orang tuanya. Simpanan terbaik bapak dan ibu bukan tanah, bukan rumah, bukan mas-masan, bukan deposito, bukan ternak, bukan duit, bukan. Simpanan terbaik bagi seorang ayah ibu adalah anak yang soleh dan soleha. Nanti Pak, Bu, kalau mata ini sudah nggak bisa melek, tangan ini nggak bisa gerak, kaki ini nggak bisa jalan, raga ini sudah nggak bisa dipakai untuk taat, mata ini cuma bisa terpejam, tangan kaku, sikil kaku, awak kaku pun ditimbun dengan tanah, tidak ada lagi amal kecuali 3 yang tidak akan terputus. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan putra putri kula panjenengan sami ingkang soleh lan soleha bar salat maghrib dia langsung mendoakan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pramila ma'asyiral muslimin, di saat hari ini orang tua itu bingung, ya Allah, anakku ra iso bahasa Inggris, golek les Inggris. Bingung, ya Allah, anakku ra iso main piano, golek les piano. Ya Allah, anakku ora iso gitar, golek les gitar. Ya Allah, anakku ora iso olahraga renang, golek les renang. Tapi kita masuk muslimin seharusnya menjadi orang tua yang paling bingung, paling panik, paling khawatir kalau seandainya kita meninggal, anak kita nggak bisa baca Quran. Kalau seandainya nanti anak kita tinggal, anak kita nggak tahu tentang agama, maka banyak orang kepingin anaknya sukses di dunia, tapi sedikit orang-orang yang kepingin anaknya sukses di akhirat. Ada seorang bapak ketemu di bandara, mau kemana Mas? Saya mau ke Surabaya. Mas, nanti kalau sudah setua saya, jangan kayak saya. Loh, kenapa Pak? Saya punya 3 anak Mas, semua kuliah di luar negeri. Luar negeri ini tenanan Pak, mboten luar negeri terus sekolah teng swasta kan mboten. Yang satu di Jepang, satu di Amerika, satu di Selandia Baru. Ketika ibunya meninggal, tak telepon satu-satu. Mereka jawab, maaf ya Pak, saya nggak bisa takziah ibu karena di Jepang saya mau ketemu sama investor saya. Cek. Oh, gelangan apa? Oh, betul. Cek. Ya. Anak saya yang kedua di Selandia Baru, saya hubungi, gimana nak, kamu bisa pulang Indonesia enggak? Ibu meninggal. Maaf Pak, saya lagi kuliah, saya sibuk, saya enggak bisa takziah ke ibu. Yang di Amerika juga sama, dia sibuk dengan dunianya, tidak pernah bisa pulang meskipun ibunya sudah dalam kondisi meninggal. Saya lupa Mas, ketika dulu mereka kecil, gak saya ajari agama, gak saya ajari baca Quran, gak saya ajari adab-adab. Saya cuma kasih dunia saja kepada dia, karena saya berpikir dengan dapat dunia dia akan bahagia. Giliran mereka dewasa, saya getun Mas, ternyata bekal terbaik bukanlah dunia, tapi bekal terbaik adalah agamanya. Pramila ma'asyiral muslimin, awake dhewe niki bapak ibu nyekolahke anak teng agama, kepengine nggih napa? Dados piantun sae, jadi anak yang qurrata ayun, menyejukkan mata buat bapak dan ibunya. Gak apa-apa Bu, anak kita gak jadi pejabat, gak apa-apa gak jadi orang sukses punya rumah banyak, gak apa-apa gak jadi orang kantoran yang duitnya saikra-ikra, gak harus. Tapi jangan sampai nggih Bapak Ibu, anak kita nggak kenal Allah, anak kita nggak kenal Rasulullah, anak kita nggak kenal Quran, anak kita nggak kenal agama. Ibarat kata nek ra ngerti matematika, insya Allah wong dodol kalkulator niku kathah. Wong sing jurusan matematika niku lulus bareng dodolan daster niku yo nganggo kalkulator.
Ora iso bahasa Inggris cascis cus sakniki Google Translate niku pun enten, AI artificial intelligence sudah banyak. Makanya janganlah kita terlalu khawatir sama dunia anak kita, karena dia makhluknya Allah. Biarlah Allah yang memeliharanya. Kita kasih bekal yang banyak tentang dinnya. Jangan sampai nanti orang tuanya di surga, anaknya terlunta-lunta di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Niku ingkang nomor setunggal Bapak Ibu, pilih putra menika saged dados qurrata ayun, penyejuk mata untuk Bapak Ibunya. Yang kedua, anak bisa menjadi napa? Menjadi perhiasan. Pripun to Bu perhiasan? Jarine jenengan niku lho, nek ra nek perhiasane ketok biasa wae wis wireng keriput nggih. Lalu bareng dikei kuning-kuning raketang niku logam saka Rp500 nggih. Wah tangane ngene terus. Rewangan itu lah tae gur pengen ngene wae. Perhiasan nambah cantik, nambah cakep. Anak jadi perhiasan. Wong tuane niku teng pundi-pundi crita, ketemu koncone reuni we Pak, di anakmu saiki piro? Anakku 3 no. Saiki ning ndi wae? Jeneng ITB, jeneng UGM, jeneng UI. Kuliah ora tambal ban. Nggih. Bangga, nggih. Seneng. Kenapa? Dados perhiasan. Orang tuanya kemana-mana cerita, lu anakku lo, lu anakku lo, lu anakku lo. Jadi perhiasan dunia. Apalagi kalau pulang, ya Allah, bakto mudik, ya. Latar omahe jenengan iku mobile apik-apik. Kayak ngono sapa dhewe kan aku sing barep. Kayak wah anakku sing nomor 2. Lah kayak kok sepur kelinci. Lah kan aku nomor 3 ya. Malah paling gede, paling dawa, paling akeh dingklike, ya. Bangga Bu. Ya. Punya anak ya menjadi perhiasan. Yang ketiga, anak bisa menjadi ujian buat bapak ibunya. Kongkonane angel. HP-nan terus gimana? Kuape niku Pak, ngrasake Pak, pemeneh ngoten niki ya Allah, preinan dawa ngejake gur piknik tok piknik yo metu duit lho Le. Ya. Etoke gur tuku towet-towet ping 10 ya pun lumayan. Mulane bapak-bapak niki Juni Juli niki Bu, wah luar biasa kekantem tenan sirahe. Idul Fitri lagi wae rampung, bayar mudik segala macem, ngai fitrah, tuku jajanan, rong sasi berikutnya Idul Adha. Buar niku Idul Adha rampung, bayaran sekolah, sing gede mlebu kampus, sing nomor 2 SMA, nomor 3 SMP, nomor 4 SD, nomor 5 PAUD. Nek gur mlebu gerbang berarti metu mboten bayar. Mlebu sekolah niku kabeh sakniki bayar. Wonten Pak D cerita D, alhamdulillah anakku ndek wis wisuda. Wah, Masya Allah. Bar iki golek gawean to Pak, gawean piye wisuda lah. TPA. Rasane kabeh jaluk wisuda Bu. Mengandung bawang ya. Nek ngisi acara wisuda kon teko isu-isu nunggu wis biang acarane kuatah. Penampilan berikutnya puisi, penampilan berikutnya drama. Penampilan berikutnya. Ponate Pak Pur wis tekan Kangean Madura lho wisudane bengi bar ngisak. Nunggu ngarep dhewe ya Allah. Acara berikutnya. Lo munggah jam 11 bengi lagi munggah ya. Jos Pak. Makanya apa Mas muslimin, anak bisa menjadi ujian. Sekolah kene pondok pekso-pekso. Lah sosok awake dhewe iki nggih kleru nek anak nakal diweden-wedeni. Wah, nakal sekolah kene pondok. Lah, gitu. Dek opinine pondok isine wong guangan tok-tok, nggih. Nakal diguak rono kok, padahal enggak kayak gitu. Anak sudah dicarikan sekolah yang baik, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam. Tapi ternyata jadi ujian Bu buat bapak ibunya. Enggak semulus yang kita bayangkan. Dan yang keempat, anak menikah bisa menjadi musuh buat bapak dan ibunya. Konsolat angel. Kak, sholat kono lho Kak. Ora tau sholat iki piye? Mau padu iki. Ayo, ya kan? Ya kalau Pak malah ngejak padu, nggih.
bisa menjadi musuh. Dan kita lihat bagaimana Nabi Nuh dengan putranya, bagaimana nabi-nabi dulu dengan anak-anaknya. Maka ma'asyiral muslimin, zamannya sudah mulai beda. Anak awake dhewe niku dibesarkan oleh gadget-gadget. Kita 2 tahun kita pandemi tidak ada sekolah tatap muka, 2 tahun karakter ini berubah Bapak Ibu. Jenengan dek karo anake, "Nduk, wis salat subuh." Jawabe napa? "Kamu nanya." Ya kan? Gitu gitu. Teko ibu, kamu nanya. Ibu nanya, kamu udah sholat subuh belum? Kamu bertanya-tanya. Oh, cekul ke sumur. Susah bu. Ngaji kono, ning Al-Furqan. Abi ngapun ngaji terus gak tahu dolan, gak bahaya tak? Duh, ya kan? Ini anak-anak yang besarkan TikTok bu. Yang besarkan adalah media yang kita pegang. Saya itu berkali-kali kalau pulang dari ngisi kajian malam hari, mungkin kadang-kadang perutnya masih lapar atau mungkin bawa sesuatu untuk istri sama anak biar di rumah mereka mungkin belum makan. Saya beli nasi goreng, bakmi goreng, hampir semua warung yang saya temui suami istri kerja berdua, sing suami gua wis goreng ning nggo wajan tang 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 tang. Bojone nyiapke nggih bungkusan srek sing bungkus bojone anak itu pojokan nunggu tengil-tengil kayak HP. Wah. Akhirnya apa? Nong ji nong ru. Nong ji nong ru. Cah cilik-cilik sakniki ngomongane. Ngi jajan tapi gur 500 cuaks ya. Terus mulai cuak-cuak lho, Pak. Oh, Bapak Ibu mungkin mudeng cuak itu opo. Tapi anak-anak kita tuh ora percaya mungkin nek mulai mang teko lek cuak iki opo. Wih, Pakku gaul iki, ya kan? Ngerti cuak barang. Umi kerudungnya besar tapi suka marah-marah, cuak gitu kan. Wah, Umi kena iki. Lah pripun nggih Bu mboten marah-marah, wis tanggale kaya ngene. Ning omah Pak era enek, listrik mati, ra nyekel duit, wah berubah jadi transformer jenengan. Dua lahir karo-karo. Pramila ma'asyiral muslimin, pertanyaannya sekarang loh, terus piye Ustadz? Gimana agar anak saya jadi qurrata a'yun? Gimana biar dia tidak menjadi musuh? Gimana agar dia tidak menjadi ujian? Gimana agar dia tidak menjadi perhiasan saja? 4 prinsip pola asuh yang harus kita ketahui. Pertama adalah orang tua harus bisa menjadi teladan. Gak mungkin Bu kita menginginkan bayangan itu lurus kalau benda aslinya itu bengkok. Nah kalau benda aslinya bengkok, masa kita pengen bayangannya lurus? Mustahil. Kalau kepengen bayangannya lurus, ya luruskan dulu bendanya. Kalau kepengen anaknya itu baik, ya baikkan dulu bapak ibunya. Bapak ibu yang senang ke masjid, senang sholat jamaah, anaknya insya Allah akan menjadi seperti itu. Ibunya yang suka baca Quran di rumah ketika gabut, nanti anaknya juga lihat, oh umiku nek gabut iki maca Quran. Nah, nek sakniki umi gabut iku nontone Ikatan Cinta, ya wis. Anake diiket-iket tenan karo cinta. Nek bapake sakniki niku napa krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Bapaknya langsung pergi ke tempat wudu, ambil sarung, ambil koko, pakai peci, ambil sajadah, pakai parfum, set salat ning sof ngarep dhewe. Anaknya lihat, "Wih, Pakku seneng salat." Maka mudah bagi dia untuk meniru bapaknya. Ya, tapi nek kemudian adzan Allahu Akbar, Pak malah mapan turu. Endi Pak turu sik latan lho Pak. Maka ma'asyiral muslimin, ada sebuah kalimat bagus sekali ya. Dari seorang praktisi parenting barat. Niki nasihatnya itu bahasa Inggris Bapak Ibu. Saya sedikit meluruskan. Tadi dibacakan nama saya Burhan Sodik SS, itu sarjana sastra.
bukan sarjana sosial karena saya lulus dari sastra Inggris. SS ini sana serba sambel mungkin. Ada kalimat begini, if you talk to me I will forget, if you show me I will remember, if you ask me to do it together I will not forget forever. Kalau kamu cuma nasihatin saya lupa. Berapa kali Bu panjenengan nasihati anak jenengan, Kak, kalau mandi itu jangan mepet maghrib. Berapa kali? Berkali-kali. Tapi apa ngefek? Tetep wae liyane doning masjid dek njiko anduk tengen kamar mandi. Berapa kali anak panjenengan dikandani, Kak, mainan HP itu dibatasi, jangan mainan HP terus. Tapi apa yang terjadi? Tetap aja dia mainan HP. Berapa kali kita bilang, Kak, kalau habis mandi anduke dicandalke neng pemean, tapi ternyata faktanya selalu di atas tempat tidur. If you talk to me, kalau kamu nasihati saya lupa. If you show me, I will remember. Tapi kalau ditunjukkan langsung di depan mata saya akan ingat. Mbah kakungmu mbiyen kile, cerita karo anake. Wis subuh 4:30, Mbah kakungmu jam 4 wis ning masjid. Lah enten apa, Pak? Ya sing ngadani Mbah kakungmu. Bapak mesti nonton. Angger jam 4 mesti tangi Mbah kakung. If you ask me to do it together, I will not forget forever. Tapi kalau anak itu dijak bareng-bareng Bapak Ibu, dia tidak akan lupa selama-lamanya. Anaknya digugah subuh-subuh, ayo Mas, tangi Mas. Jenenge gugah wong turu niku nggih angel Bu. Makanya seorang syekh ditanya, wahai syekh, bagaimana ini? Kalau subuh anak saya ini bangunnya susah, sudah saya bangunin masih aja tidur. Apa yang harus saya lakukan? Saya itu kasihan lihat dia kayaknya capek banget sampai tidurnya itu kayak gitu. Saya nggak tega membangunkannya. Syekhnya itu cuma jawab pakai apa? Bu, kalau rumah Anda kebakaran, anak ibu masih di kamar. Ibu bangunkan enggak dia tidurnya? Yuk dibangunkan. Caranya gimana? Le kobongan lo le. Ayo le metu le yo kobongan le kobongan le. Oh, langsung. Manusia bakar. Bagaimana ibu akan membangunkannya? Saya pegang kakinya tak suaret metu. Sing penting apa? Dia selamat dari api meskipun awaknya menika luka-luka semua. Itulah yang harus ibu lakukan ketika membangunkan anak ibu dari sholat subuh. Ada di antara kita yang setegah itu. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau anak itu diajak, Mas ayo subuhan karo bapak Mas, ambil air wudu saiki. Ya serata langsung bapak ujung ngantuk. Allah merahmati seorang suami yang memercikkan air kepada wajah istrinya ketika tidur untuk diajak sholat malam. Dan Allah merahmati seorang perempuan yang memercikkan air ke wajah suaminya untuk diajak sholat malam. Sepercik lho Bu, mboten seember. Ya. Bi, bangun Bi, sholat malam. Ya. Anak mungkin ujung ngantuk. Ayo. Tidak perlu pakai kekerasan. Cukup ke tukang kasih, sholat orang sholat kayang loh gitu ya kan? Nggak perlu. Karena kalau terlalu sering ngasih hukuman, anak itu menjadi tidak terkejut kalau dihukum. Kamu lihat itu apa tuh di atas speaker tuh? Apa Bi? Weh, Silver Queen. Ayo sholat, itu sholat pakai Silver Queen. Wah, raketan mungkin takbir Silver Queen ya Allah. Ya kan? Namanya anak Bu, ada prosesnya. Nanti kita kasih duit 2.000, nyonya Mas iku ana kota infak ning masjid iku cemplunge 2.000 sret, diajak beramal soleh bersama-sama kita Bapak Ibu, dia akan ingat selama-lamanya. Ya Allah, dulu bapak saya Masya Allah setiap subuh saya dibangunkan, diajak pergi ke masjid, dikasih uang 2.000, disuruh masukin ke kota infak. Dia akan ingat selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, duit itu Pak Bu diberikan makanan, kita makan besok pagi sudah jadi kotoran, kita buang di WC. Duit kita berikan baju, setahun kita sudah bosan. Apalagi ibu-ibu pengajian yang ngaku nih saya pada lemari ini terlalu kebak kabeh. Tapi kalau duit itu Bapak Ibu kita belikan pengalaman, Masya Allah anak kita akan ingat, ya Allah biyen aku dijak bapakku. Tadi Ustadz bilang ya maksimal janti, ya wis lah ning janti. Dijak bapak mancing oleh iwak lele telu.
Dijak ngobrol masalah ibu, ke ibu kuwi nyangoni aku gedang goreng. Iki gosonge pereng kae. Deloken Pak, Bu iki piye ya Pak? Nyangoni awake dhewe gedang goreng pereng kaya ngene ra niat tenan. Diluruskan sama bapaknya, kuwi ngerti ora le? Ibumu kuwi mau jam 3 esuk wis tekan pasar golek gedang. Goro-goro kisuken pas goreng keturun ning ngarep kompor. Aslinya niatnya orang kosong, tapi ini buah cinta ibumu kepada kita berdua. Masya Allah Bapak Ibu. Maka ibu-ibu yang punya putra-putra jaler, biarkan dia mengembara agar dia tahu apa bumi Allah luas. Sedulur muslim niku kathah, tapi ini awake dhewe nggadahi putri, anak-anak cewek, perempuan-perempuan dijaga betul-betul, dipeluk erat-erat. Karena menjaga anak perempuan lebih susah daripada menjaga anak laki-laki. Laki-laki mungkin kayak uang logam, kecemplung kalen, jenengan isi-isi pakai tisu, wis ora enek bekas kalene blas. Mau bar kecemplung kalen to Mas? Ya Mbak, kok ora ketok ya? Tapi anak perempuan itu seperti lembaran-lembaran uang kertas. Sekali kecemplung kalen, mbok jenengan isi-isi nganti tisune niki entek, tetep dhek kiwir-kiwir Bapak Ibu. Ora iso anyir gris kaya sadurunge kecemplung kalen. Makanya kata Nabi, barang siapa punya 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, dua-duanya, tiga-tiganya solehah semua, silahkan duduk bersamaku di surga. Karena mendidik perempuan itu lebih berat daripada laki-laki. Lagi kur pemeane wae lho, wong wedok niku luwih akeh. Nek pondok putra no pemean sithik paling goro kathok, sarung, klambi koko wis. Wong wedok cek kathok dawane, kaos kakine, jubahe, jilbabe. Kaos kaki niku mung sosok gari tengen tok. Angger menjenguk anak mesti gur jaluk kaos kaki tok-tok. Suwe-suwe ibumu dodolan kaos kaki iki ya. Makanya pertama monggo kula panjenengan sami dados pribadi ingkang saged ditelok, bisa dicontoh. Makanya Bapak Ibu, hindari mulut kita ini ngomong sesuatu yang buruk. Apalagi panjenengan, ibu-ibu, sumpah panjenengan itu sama posisinya dengan laknat panjenengan. Maka hati-hati. Ada seorang Dokter Fahad Al-Kandahari. Beliau itu ngimami Bapak Ibu, tiba-tiba beliau itu lupa bacaannya, kemudian dibenarkan sama jamaahnya. Setelah selesai sholat, beliau balik badan, maaf ya jamaah sekalian, tadi yang membenarkan bacaan saya siapa ya? Saya. Seorang laki-laki tua ditanya, jenengan Mbah? Nggih. Umurnya jenengan pinten? 80 tahun. Jenengan hafal Quran? Nggih. Masya Allah jenengan pinter nggih Mbah, 80 tahun hafal Quran. Jawabannya Bapak itu napa Pak? Bukan saya yang pinter, tapi ini adalah dari hasil doa ibu saya. Semenjak saya di dalam rahim beliau, ibu saya selalu berdoa, ya Allah jadikan anakku ini nanti penghafal Quran. Dan ternyata napa Bapak Ibu? Doanya ibu itu baru dikabulkan setelah anaknya usianya 80 tahun. Itu kan berarti awake dhewe niku nek ndonga ora oleh kesusu Bapak. Lagi daftar dengan Al-Furqan sak semester, kok apal-apal to kowe? Ya Allah, doaku kok ditolak terus. Lagi sak semester, Bu. Pramila wit menika napa? Monggo Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, kita menjadi seorang suami yang hafid, yang menempelkan hidupnya pada syariat, seorang istri yang hafid juga, yang senantiasa taat kepada perintah Allah. Maka ada sebuah kisah dari seorang Ummu Salamah, Hindun, istrinya Rasulullah, ketika beliau bersama dengan suami lamanya yakni Abu Salamah. Abu Salamah sudah sakit, terkena panah di lengannya. Kemudian dia bilang, wahai suamiku, aku mendengar dari Nabiullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, jika 2 orang suami istri salah satunya meninggal, kemudian salah satunya tidak menikah lagi sampai dia mati, niscaya jika kedua-duanya masuk surga, mereka akan dinikahkan lagi di surganya sana. Jadi seorang suami istri. Maka wahai suamiku, kesinilah. Kalau aku mati, kamu jangan menikah lagi ya. Dan kalau kamu yang mati duluan, aku tidak akan menikah lagi. Bapak-bapak pun nanti mboten diomongi ngoten niku kalih bojone.
Tapi jawaban Abu Salamah apa Pak? Wahai istriku, kamu mau nggak taat sama aku? Mau, aku akan mentaatimu. Maka kalau kamu pengen mentaatiku, niscaya jika aku mati duluan, silahkan kamu menikah lagi dengan laki-laki lain yang lebih bagus daripada aku. Karena tidak semua wanita itu bisa Bapak Ibu. Mungkin ada ibu-ibu di sini para umat yang mandiri, wah luar biasa. Tanpa seorang suami meninggal, dia bisa membesarkan anaknya, nyambut gawe apa wae, iso dodolan apa wae, payu. Sejak pandemi 2 tahun ini kan kita pinter jualan Bu ya. Sampai dalam rumah kita itu kita jual semua, ya. Kulkas didol, mesin cuci, apa nih Pak sing iso didol ya. Ada ibu-ibu itu yang mandiri Pak, jualan apa aja bisa. Mulai status WA nih ibu-ibu itu kan kuatah ya. Ujug-ujug panci, ya. Ujug-ujug presto, ujug-ujug ciri-ciri statusnya bapak isi dok. Wah, tuh Pak. Tapi ada bapak ibu jenis istri itu yang nggak bisa kayak gitu. Istri yang apa? Nggak bisa mandiri. Masang gas entek, telepon bojone, "Bi, gasnya habis, pasangin dong." Apa kamu nggak bisa masak? Aku takut nanti kalau meledak. Nek sing masak aku meledak rapopo piye, ya kan? Kan jenengan lanang, ya kan? Makanya mahasiswa muslimin monggo, ternyata jadi orang tua itu tidak mudah. Tapi lebih tidak mudah lagi kalau kita tidak menjadi orang tua. Makanya ketika Allah memilih rahim, cek, oh suaranya so gonta ganti gitu nih ya. Kalau Allah menitipkan rahim kepada istri kita, itu berarti Allah sudah percaya kepada kita berdua untuk menjadi orang tua. Maka tugas berikutnya adalah bagaimana menjaga amanah itu. Jadi sebagai parents, sebagai orang tua, ayah dan ibu, Allah sudah memilih kita jadi bapak dan ibu, abi dan umi. Itu menuntut kalau penjenengan sami untuk terus belajar. Hati-hati dengan apa yang kita omongkan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, tindak tanduk kita, sikap kita di rumah ngapain aja. Kalau berkelahi di depan anak-anak dihindari. Karena anak-anak akan melihat dari bapak ibunya, oh bapakku nek nesu ngono kuwi. Bapak-bapak ini nesu pripun Bu? Ora ngomong langsung jikuk motor starter lungo. Di WA centang siji, di telepon nomor yang Anda tuju sedang marah. Ya. Coba hubungi nanti. Ya. Enek sing model bapak-bapak itu nek nesu ngebut, goncenge bojone ngebut. Pak, ngopo? Nesu Pak. Aku kok gagar otak lho Pak, ya kan? Nesu kok ngebut. Enten bapak-bapak saya nesu niku napa? Banting lawang, tujokno lawang ini ku kayu jati. Triplek sambiar kat wingi. Duh, wah nesu ya Pak. Ibu juga gitu, kalau Anda marah dilihat sama anak gadisnya, piye ya? Ibu umiku nek marah piye ya? Yo isah-isah tapi yo jadi mulane kromprang wah sesuk tak ganti tupperware kabeh ya kan? Kan nek suarane. Makanya Bapak Ibu, kita itu semua dilihat sama anak. Anak akan melihat kita. Maka monggo nanti silahkan panjenengan yang paling tahu lah kehidupan keluarga panjenengan itu dengan apa pada maghrib. Silahkan Bapak Ibu, mungkin nanti bisa kita usulkan ke Al-Furqan kalau dananya besar. Jadi kita gelurakan semangat one family, one hafid. Satu keluarga, satu penghafal Quran. Di Gorontalo, di daerah Makassar itu ada jamaah kaum muslimin itu yang punya program seperti itu. One family, one tahfidz. Nanti kalau satu hafidz ini bisa hafal Quran dari satu keluarga, dia dapat hadiah umroh. Makanya keluarga itu sampai berlomba-lomba, bar maghrib bapaknya langsung take in charge. Semua HP kumpulkan, ibu kumpulkan, leboke baskom, mas leboke, pak leboke tutup. Kayak dhuwur lemari sing paling dhuwur dhewe nek jiko dadak nggo dingklek. Semua paket data dimatikan. Wis lungguh ning ngarep meja kene kabeh nyekel Quran. Bar maem langsung baca Quran. Akhirnya bapak jadi tahu, oh ternyata bojoku bacaan Qurane jeko ngene. Alhamdulillah, ya kame sapa ya.
Ternyata anakku tuh Qurannya baru segitu loh. Bapak jadi ngerti. Yang selama ini bapak itu kayak pembalap balapan terus. Sudah saatnya bapak itu masuk pit stop. Nonton, keluargaku sing selama ini tak tinggal. Islami kayak apa? Maka istri kita harus kita didik karena mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Nek ditek nih wae ibu-ibu ini ya iso bengkok, Pak. Nek wong rembug masalah perceraian melu-melu, ngerembuk masalah nikah nih melu-melu. Anak apa ini? Kita era tahu gibah pas rewangan, tapi nih media sosial nggak grup dewe ngelenik kabeh, gibah berjamaah. Makanya bapak dan ibu monggo, kita ini harus jadi pribadi awabin. Yang kemarin-kemarin bolehlah kita mungkin melakukan kesalahan karena mungkin nggak ada bekal, tiba-tiba kita sudah gede, tiba-tiba melamar anak orang, terus tiba-tiba dikasih Allah istri kita hamil, tiba-tiba punya bayi, tiba-tiba akikahan, tiba-tiba iso melaku, tiba-tiba daftar ke sekolah. Kita nggak ada bekal sama sekali how to be a father, bagaimana menjadi bapak, orang pelajarin di rumah, bagaimana menjadi ibu, nggak ada pelajaran dari ibu kita. Bahkan banyak laki-laki itu yang ketika pertama kali menikah bingung menghadapi istrinya yang nangis. Subuh-subuh suara apa ki? Ya kan? Apa ki? Anak wong kelep apa piye? Ya kan? Pak jajare bojone mbrebes milih kowe ngopo, Dik? Kowe ngopo? Cerita. Ora apa-apa aku cerita. Ora apa-apa cerita. Aku kangen mbokku. Alah, Pak Egur kangen toh ya. Ya wis, sesuk ya. Bojone ngomong sesuk niku mboten berarti sesuk mangkat ning omahe mboke. Sesuk ya maksudnya niku menengo aja nangis meneh, ya kan? Sesuke kapan nih mbuh ngenteni duwite kumpul omahe atuh. Praktek omahe muslimin monggo Bapak Ibu. Pertama, prinsip pola pengasuhan adalah ayah ibu sebagai uswah, sebagai contoh. Ada seorang sahabat ketika dia menginap di bibinya bernama Maimunah. Maimunah ini salah satu istri Rasulullah. Dia melihat Rasulullah itu tengah malam bangun, kemudian ambil air wudhu, kemudian sholat. Maka dia melihat ini, kemudian dia bilang, aku wudhu dan sholat sebagaimana aku melihat Rasulullah wudhu dan sholat. Makanya monggo kalau menjadikan sami dados tulodo examples bagaimana akhlak terhadap HP. Ini anak nonton KP. Kalau ada tamu, HP saya lagi. Jangan sampai kita pabing, tamune lungguh, awalnya di HP. Saya mas, dila mas, dila suwe banget ya kan. Akhirnya tamu merasa pipi itu, aku tekornya malah kono HP kan. Ya. Akhlak terhadap HP. Kemudian yang kedua, mahasiswa muslimin, berikanlah putra putri kula panjenengan sami menika tugas agar apa? Agar dia tumbuh dengan tanggung jawab, tidak menjadi anak yang lemah berada di zamannya. Apa-apa ra iso, apa-apa wedi, apa-apa jireh. Sesuai usianya. Kalau misalnya anak kita TK PAUD, ya dikasih tahu Kak, Nak, Dek, kalau habis makan jangan ditaruh kayak gini, taruh di belakang ya, di meja dapur. Iya Mi, 5 tahun, mosok ngambil piring nggak bisa. Dia sudah bisa diajak ngomong. Daripada nanti yang ngasih tugas dia itu YouTube yang dia buka. Jangan lupa like ya. Udah aku like, lah kan? Lo malah jawab udah aku like. Ya. Sing ngomong YouTube bukan orang tuanya. Nanti kalau dia sudah gede dikit, kalau kata Ali bin Abi Thalib, anakmu itu kalau 5 tahun ke bawah, jadikan dia raja, jadikan dia ratu, jalu opo wae nek duite mang tumbaski. Kenapa? Masa kanak-kanak itu nggak kembali. Itu adalah masa yang paling indah buat mereka. Cak pengajian jaluk tuku balon. Cak ning Alfamart tuku air mineral, ngarepe kasir ono Kinder Joy 15.000. Nggih. Nur Joy buka dompet, ya Allah, ditku nggo tuku iki tok lho. Nangis ning ngarep kasir kejur gulung kompeng. Umi gulung kompeng sisan, mangsane sing iso gulung kowe tok, aku yo iso, ya kan. Kasire malah gede-gede iki. Sik kek bae gawe konten iki ya kan. Nanti kalau dia sudah mulai beranjak 5 tahun sampai 12 tahun, jadikan dia tahanan. Maksudnya apa? Tidak semua keinginan dikabulkan, bahkan cenderung dilarang. Makanya disebut remaja. Dari kalimat rem aja, banyak-banyak diremnya Bu.
Kelas 6 njaluk motor, mbu tumbas kowe motor, kae lho motore bapakmu ning garasi rene sing nganggo. Halah Honda Grand ra iso mlayu. Njaluk mopo Ninja 1000 cc. Ya. Suara knalpote teng Jogja Bu, enten cah SMP ulang tahun karo Pak Etu kok Ninja 1000 cc. Kebut-kebutan karo kancane saka ngisor nika ngen perapatan arep munggah teng Kaliurang ngebut 1000 cc Pak. Pas tenggene SPBU enten mbak-mbak kuliah 2 orang lagi nyabrang, dia nggak bisa menghindar kekental. Duar niku motor Ninja Pak, dalangane tengah nu nganti ceklek dadi loro. Ketiga-tiganya meninggal dunia di tempat. Makanya banyak direm. Kenapa? Remaja itu pikirannya belum lengkap. Makanya sering ngomong kan remaja itu, kalau kamu bilang ini membosankan, bagi kami ini menantang. Munggah gunung nek dipikir wong tua kayak ngopo lho. Munggah gunung tekan dhuwur kok midhuk meneh, ya. Wis ning kono wae, wis munggah midhuk meneh, wis munggah rekoso midhuk meneh, ya. Tapi cah nom lho niki cah nom Bu, ya. Kalau Anda bisa membosankan, bagi kami ini menantang. Motornya apik-apik saka pabrik nggih. Sekoke ini digawe standar, gen awake dhewe niku ora susah. Cah nom malah dideprokke kok. Engko liwat dalan kampung dituntun, nggih. Kenapa Mas? Niki enten polisi tidur Pak, mungkin ndak gasruk ya Allah. Wong seneng nyusahke awake dhewe. Nggih cah nom ngoten niku, akalnya belum komplit. Ya. Makanya hati-hati ini Bapak Ibu rahimakumullah, dengan anak muda yang pegang HP sudah banyak kejadian gara-gara aplikasi kencan banyak terjadi pembunuhan. Kasus di Kartosuro, seorang anak SMP loh Bapak Ibu. Karena kebutuhan remaja sekarang itu tinggi, nggak kados panjenengan ibu-ibu dikai HP merek apa wae gelem. Sing penting iso tinggo WA-an karo koncone SD, SMP, SMA. Raketang mungkin grup alumni sini grup undangan pernikahan karo lelayu, nggih. Tapi nggak usah ada mereknya udah seneng. Tapi kalau anak sekarang nek ora nek gambar apel krowak, ora gelem. Ora ketang mengkene ora nek pulsane ora masalah, sing penting iso nggo selfie bening-bening Instagrame kebak. Bapak-bapak ngombe kopi 5.000 iso nggo sesasi. Tumbas kopi bubuk diodak-aduk pendak esuk 5.000 saged, Pak. Cah sakniki ngopi teng kafe, Pak. Sak cangkir 35.000. Ya. Mulane ngombene sithik-sithik. Ya. Jenengan ngopi glek-glek kuwi ngelak, Pak, ora ngopi. Benten Pak sakniki remaja niku. Nggih. Polanya beda. Makanya kalau usia 6 sampai 12 jadikan dia tahanan. Jangan banyak-banyak diiyakan. Biar dia itu tahu, golek duit itu ora segampang kowe njaluk bapak ibu mulai. Ya. Hari ngatung golek duit. Pak, nggo tuku paket, Pak. Pak, dienggo ngegame, Pak. Pak. Bapake sing koyok. Ya kan? Dadi ATM terus, ya. Makanya kita lihat orang-orang kaya itu kalau mendidik anaknya beberapa itu nggak dikasih kartu kredit, nggak dikasih kartu untuk gesek segala macamnya. Oke, urip dhewe kono coba iso ora. Biar kamu tahu dunia itu tidak selembut yang kamu bayangkan. Dunia itu keras, maka gebuklah. Ya. Anak itu biar apa? Biar dodone mereka nek dhek lanang, ya dodone niku ben dodone bidang. Makanya kalau anak laki-laki dekatkan dia dengan fitrahnya, ajari dia memanah, berkuda, silat, bela diri. Agar apa? Dia bisa membela dirinya sekaligus membela istrinya ketika ada gangguan. Anak-anak awake dhewe mboten dikai bekal-bekal, Bu, sok ben ndek bojo, bojone nangis, "Mas, aku digodho." Sapa sing godho? "Kalau Mas." Wah, wonge gede, Dek, mlayu yo, ya kan? Malah ngejak mlayu piye. Makanya masuk muslimin, berikan dia tanggung jawab sesuai dengan usianya. Kak, kamu sudah SMP loh, Kak. Bagian depan rumah, halaman itu setiap pagi kamu yang nyapu. Ibunya sudah mulai diturunkan tugas-tugasnya. Kak, nanti adik yang kecil itu yang mandiin kamu ya. Umi mandiin yang lain, yang adikmu yang satunya lagi. Siap, Mi. Sambil dipantau, dievaluasi. Mas, kamu nyuci motornya Bapak ya? Iya, Pak, siap. Bagian cuci-cuci kamu. Nukok ke air mineral galon kamu. Sudah mulai gitu, tapi nggak boleh dieksploitasi. Orang anak SMA, Mas, segala duit saya gue, Pak turu. Ya enggak.
Ya kasih tugas tapi sesuai dengan porsinya Bapak Ibu. Silakan biar dia tuh tahu hidup. Oh, ketika nanti dia sudah lulus SMA umur 18, 19, anak panjenengan putri wis ketok wajahe beda, wis ketok ayu, tiba-tiba ditembung wong, dia siap untuk menjadi istri, dia siap untuk menjadi ibu. Lho kula ngisi pengajian teng Pacitan adoh banget pas sesi tanya jawab ada bapak nangis. Wah, kenapa Pak nangis? Saya punya anak putri umur 17 tahun Pak Ustadz, tapi nggak bisa nyuci piring. 17 tahun baru sakit nyuci piring. Napa kula kudu gawe tutorial YouTube cara mencuci piring, ya? Soalnya tangannya nggak pernah kerja. Dan nyuwun sewu orang Jawa pada umumnya, ya, tidak semuanya itu memanjakan anaknya. Sampai wis duwe anak, wis dibojo, cek kon tinggal ning omahe bapak ibu wis rasa tole ning omahe Pak Emboke wae wong omahe jembar gari kowe nyingget nganggo triplek apa piye, iku ya omahmu. Ya. Jenengan riyen ngopeni anake jenengan, saiki ngopeni putune jenengan. Padahal biarlah mereka itu terbang bebas, ya. Udah punya kehidupan mereka masing-masing. Dan ketika anak itu sudah umur 13-17 tahun, jadikan dia pemimpin, ya. Kasih tanggung jawab, lihat dari jauh, pantau. Jenengan sing misalnya seorang pengusaha, nyole kowe tak kei modal 5 juta le, kowe dodolan apa terserah, tapi engko tak pantau saka kadoan. Ajari agar dia tidak gengsi, ajari agar dia memiliki perwira, tanggung jawab, siap untuk mencari uang. Apalagi kalau dia laki-laki gitu. Udah kamu berangkat sana, ini tak kasih modal, kamu berangkat nanti bapak pantau dari jauh. Hari ini mahasiswa muslimin orang itu tidak tega. Kalau misalnya membiarkan anaknya, ibu-ibu tega nggak? Anaknya umur SMP dilepas sendiri ke Singapura, nyonduk, tahu kok tiket, makan di Singapura dewi. Nggak ada yang tega bapak. Wedi diculik, wedi ketemu wong. Tapi berapa banyak ibu-ibu yang tega anaknya SMP dikasih HP, dia bisa berhubungan dengan siapa saja tanpa dipantau, tanpa difilter. Enten mriki ibu-ibu, bapak-bapak sing kadang-kadang ngecek HP-ne anaknya. Iki apa Kak? Kok kowe chatting karo iki? Maksudnya apa iki? Enggak ada waktu. Ya. Makanya mahasiswa muslimin yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga, Bapak Ibu, iki menika berikan masukan dan nasihat kepada anak kita. Seseorang itu terpenjara oleh ketidaktahuannya. Semakin anak kita nggak tahu apa-apa, semakin dia nggak bisa apa-apa. Makanya monggo silahkan, kalau Rasulullah menyarankan kalau mau ngasih nasihat anak, ngasih masukan, nasihatilah, kasih masukanlah ketika dia dalam kondisi bahagia, lagi dijak jalan-jalan, healing-healing. Mulanya ibu-ibu kita ini kebutuhan healing-healing itu tinggi. Anak ibu-ibu loro moro neng dokter dijemput bojone tega piye Mi? Nek mau dokternya ngomong apa? Kowe loro apa Mi? Ya, Umi ngomong, aku mau cari dokternya loro apa Bi. Dokternya gur ngomong aku butuh jalan-jalan. Tapi Bi, neng Lombok apa neng Bali? Ora. Awake dhewe ganti dokter wae, ya. Dokter murah cetha. Ya. Oleh karena itu mahasiswa muslimin, monggo anak-anak ya kadang bapak-bapak jangan sibuk terus. Akhir pekan sediakan waktu buat mereka kalau masih kecil, goncengin yang ngarep miu dengan tengah-tengah nih kalau mau vario, nyuri-nyuri sawah-sawah sambil ngasih masukan. Loh, Dek, lihatin tuh Dek, ada sapi Dek di tengah sawah. Ngobrol. Kalau panjenengan punya waktu yang lebih, akhir pekan dijak munggah gunung, boyo lali tinggal kono ya enek, ngetan ya enek. Ngunjilih tenda, kemudian di situ bikin sama anaknya berdua tok. Nek di anak lanang dijak apa wae cepet Pak, gampang. Ayo le munggah gunung, siap. Katokan cendak, nganggo kaos tok wis mangkat. Sarung ku tuku ning dalan iso. Adus gebyar-gebyur rasa sabunan ya ora masalah. Tapi nek ngejajah wedok, sebentar ya Bi, tasih dikebaki sik. Gua kayu putih, fresh care, salon pas, tenco plus, yang perlu kulkasnya sedang ya diangkut sisa. Makanya dulu ada seorang bapak sama anak ngecamp, kemudian ngobrol-ngobrol, memandang di atas langit. Kak, lihatan Kak, di langit itu ada apa? Ada bintang-bintang Bi. Kamu belajar apa dari apa yang kamu lihat? Wah, Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam raya seindah ini. Bukan Kak, bukan itu. Nah, terus apa Bi? Kalau hari ini, malam ini kita bisa melihat bintang di langit, berarti tendane awake dhewe iki dicolong wong, ya. Wong ndek mau awake dhewe turu ning jero tenda. Ngajari mereka berpendapat, ngajari mereka untuk menyatakan perasaannya nggak apa-apa.
Maka kemarin adik kelas saya udah punya anak SMA. Mas, anakku sing SMP cewek, cukup-cukup ngomong karo aku ngene pas tak jemput yang mobil dia bilang gini, Biawi, ya aku suka sama yang itu. Hah? Dia duting calanan, aku suka sama yang itu. Gus, kamu nggak boleh gitu-gitu. Ya nggak boleh kan pacaran. Kalau cuma suka kan boleh. Bapaknya ketampar-tampar, oh iya bener ya. Lah kan aku bilangnya sama Abi bukan sama dia. Ya kalau aku bilang sama dia, lah itu masalah. Aku kan bilang sama Abi. Biar Abi tahu apa yang aku rasakan. Sekarang anak-anak sekarang itu ekspresif Pak. Ngomongnya tuh kadang-kadang di luar dari yang kita bayangkan. Loh, anakku tekoknya kaya ngono. Yang keempat, karena sudah diperingatkan 10 menit lagi. Yang keempat adalah berikan hak anak-anak kita. Rasulullah itu pernah duduk bersama anak kecil di sini. Di samping ini ada sahabat-sahabat yang sudah dewasa. Beliau mau minum dari sebuah air di gelas. Beliau ngomong sama anak kecil ini, Mas, iki gelasnya tak kei bapak iki sih ya. Anak ini bilang apa? Jangan ya Rasulullah, kasihkan saya dulu, baru ke mereka. Akhirnya dikasihkan ke anak kecil ini. Rasulullah saja menghargai hak-hak anak-anak. Nah kadang-kadang kita di keluarga kan gitu nggih. Ayo musyawarah sih. Awak dhewe ning ndi iki? Piknik ning ndi? Kalau sing usul cah cilik, cah cilik ngomong-ngomong meneng wae mingkem manis, ya kan? Padahal dia juga punya hak loh untuk ngomong. Ya. Maka mulai sekarang monggo Bapak Ibu 4 pola asuh ini pelan-pelan. Ya. Kita perbaiki keluarga kita jadi role model, kita jadi uswah, kita kasih tugas anak-anak kita, mulai sedikit demi sedikit agak tega kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kita kasih masukan, kita kasih nasihat yang baik-baik, ya, manners, adab. Kowe mau nek Bapak Ibu, Pak De Budi lagi lungguh ngono, omahku mojo ngono kuwi. Rodok dirundukke sithik, kalau karo ngomong nyun sewu, derek langkung, diajari adab. Maam karo kita ngomong cepak. Enggak boleh. Maam itu enggak boleh bersuara. Yang lembut dikunyah 33 kali, jangan kasar. Ambil yang dekat, ya. Ambil yang dekat, ngen padang niku jenengan dekate ingkung. Kikil, anaknya guru lalapan harus sambel ya mesake, emang cikuke. Yang keempat adalah penuhi hak mereka. Demikian Bapak Ibu, waktu kita terbatas. Semoga suatu saat bisa berjumpa kembali. Matur nuwun sudah hadir dan sudah mendengarkan. Semoga yang bisa kita sampaikan bermanfaat untuk keluarga kita. Sehingga nggak cuma kumpul di sini Bapak Ibu, tapi insya Allah kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah di jannahnya kembali. Amin ya Rabbal. Amin. Demikian dari saya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.